Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat. Bertemu lagi dengan Ustazah yang akan menemani kalian belajar SBDP tema 7 subtema 4. Materi pada kali ini yaitu tentang bahan alam. Apakah ini? Ya, siapa yang tahu? Baik, ini adalah tanah liat. Manusia banyak memanfaatkan tanah liat ini untuk membuat berbagai bahan karya atau bahan dasar dalam membuat keramik atau gerabah. Tanah liat juga memiliki beberapa sifat bahan. Setiap sifatnya tergantung pada kondisi yang dialaminya. Jika kondisi tanah liat itu mengandung banyak air atau basah, maka tanah liat itu akan memiliki sifat yang elastis atau mudah dibentuk. Sedangkan jika kering, maka tanah liat akan menjadi keras. Kemudian tanah liat akan memadat dan kuat pada saat dibakar. Jadi ketika pembuatan karya gerabah, tanah yang harus disiapkan adalah tanah yang elastis atau mengandung banyak air. Contoh dan langkah-langkah dalam pembuatan karya dari tanah liat. Coba anak-anak bisa lihat di buku di halaman 146, itu ada beberapa hasil karya dari tanah liat. Ada celengan, ada kendil, ada gerabah ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Ustazah cara membuatnya? Yang pertama, kita siapkan dulu tanah liatnya. Nah, tanah liat ini tidak boleh keras. Usahakan lembut ya, dan tidak ada sampahnya. Yang kedua, setelah tanah liat sudah disiapkan, lalu buatlah benda yang kamu sukai menggunakan tanah liat. Bisa menggunakan bantuan alat lain, misalkan pisau, terus kayu untuk meratakan, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa anak-anak untuk menyiapkan air dan memperhalusnya. Terus, selanjutnya, jemur hasil karyamu sampai kering. Nah, jadilah hasil karya dari tanah liat. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video pembuatan gerabah. Nah, gerabahnya apa? Gerabahnya adalah cobek dari tanah liat. Dalam video ini, Mbah menggunakan bantuan alat secara manual atau sederhana, yaitu dengan menggunakan tangan ya. Tangan, terus ada campuran pasir dan juga ada air untuk menghaluskan. Perhatikan ya. Anak-anak, setelah melihat bahan alam dari tanah liat, kita juga bisa menggunakan bahan lainnya, yaitu apa ya? Nah, kira-kira di depan kalian ada gambar apa? Gambar ini adalah pasir. Pasir merupakan bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan karya. Yang terbuat dari pasir. Contohnya ya, adalah mewarnai dengan pasir. Nah, pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat suatu hiasan. Kalau kalian bisa lihat, ada di halaman 161. Contoh hasil karya berbahan dasar pasir. Nah, kalau kita biasa melihat di toko-toko itu ada beberapa gambar yang terbuat dari pasir-pasir warna ya. Atau kalau kalian ke pantai itu ada banyak pasir, kalian bisa membuat karya-karya, misalkan membuat istana dan lain sebagainya. Jadi, pasir itu bisa digunakan untuk bahan dasar karya atau bermain membuat bentuk-bentuk benda.
tadi sudah tema 7, subtema 4. Sekarang kita melanjutkan tema 8, subtema 1. Materinya adalah bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi di sini? Lihat halaman 3. Halaman 3 ada lagu ya. Ada lagu yang bisa anak-anak perhatikan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Ada di halaman 11. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena
di halaman 37. Nah, asik bukan? Materi pada kali ini kita bisa belajar mengenal bahan alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan karya dan juga kita bisa mengenal lagu-lagu yang anak-anak belum tahu. Ya, baik anak-anak, tugasnya apa ya hari ini? Yang pertama, kamu mengerjakan PH tema 7, subtema 3 dan 4 melalui Google Form. Karena kemarin belum ya. Lalu menghafal lagu Matahari Terbenam. Lalu dikirim audio melalui wali kelas masing-masing ya. Nah, baik anak-anak, nanti anak-anak setelah ini bisa melaksanakan tugas hari ini. Tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.